Oke, kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 181 sampai dengan 182 ya, Dek ya. Ini materi bab 7 Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka belajar tentang statistika. Nah, jadi ini adalah video bagian yang kedua. Di video ini kita akan belajar bersama tentang frekuensi relatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan frekuensi relatif? Ini masih berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari di video bagian sebelumnya. Ya, di video bagian pertama, kita salah satunya telah belajar tentang histogram. Nah, jadi frekuensi pada histogram itu ternyata tidak harus selalu menunjukkan banyaknya data yang ada dalam setiap kelas interval. Histogram juga dapat menggunakan persentase sebagai frekuensi relatif dari setiap kelas intervalnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi frekuensi relatif ya ini identik dengan persentase. Oke, supaya makin paham kita lanjutkan dengan eksplorasi 7.2. Frekuensi relatif dalam histogram. Ya, di sini kita punya gambar 7.5, histogram hasil nilai ulangan matematika. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, yang dimaksud dengan histogram, ya singkatnya adalah diagram yang menampilkan sekumpulan data setelah dikelompokkan berdasarkan ring atau berdasarkan kelas interval tertentu. Contohnya begini. Jadi kalau kita berbicara tentang hasil atau nilai ulangan matematika. Nah, itu kita kelompokkan, ya Dek ya, kita kelompokkan berdasarkan ring atau kelas interval nilai tertentu. Di sini contohnya pengelompokannya adalah untuk yang dapat 60 sampai 65 dikelompokkan tersendiri. Ya kan? Kemudian yang dapat 65 sampai 70 dikelompokkan sendiri. Kemudian yang dapat 70 sampai 75 dikelompokkan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, paham ya? Itulah yang dimaksud dengan histogram. Kemudian di sini di sumbu tegak ini menyatakan persentase jumlah siswa. Nah, artinya ini merupakan frekuensi relatif dalam sebuah histogram. Ya, lawan dari frekuensi relatif itu adalah frekuensi absolut, ya. Jadi kalau frekuensi absolut itu tidak dalam persentase melainkan menyatakan data apa adanya. Jadi kalau 10 ya berarti 10 siswa. Ya, kalau 20 ya 20 siswa. Kalau misalkan 30 ya 30 siswa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bukan dalam persentase. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Dari histogram pada gambar 7.5 ditunjukkan bahwa ada 16% siswa yang mendapatkan nilai matematika antara 70 sampai 75. Coba kita cek lagi gambarnya ya. Eh ring 75 atau kelas interval 75 sampai 80, 70 sampai 75 ya. Nah, 70 sampai 75. Berarti ada di batang yang berwarna hijau. Nah, ini kalau kita tarik garis ke samping, ya, kalau kita kira-kira nanti berpotongan dengan angka 16, ya, berarti di sini adalah 16%. Nah, betul ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ini berarti ada 16 siswa yang berada di kelas tersebut? Jelaskan. 16 siswa itu berarti frekuensi absolut, ya. Padahal sekali lagi di sini menyatakan persentase, berarti jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak, kan begitu, ya. Tergantung apanya? Tergantung banyaknya siswa yang mengikuti ulangan matematika. Contohnya begini. Ketika banyaknya siswa yang mengikuti ulangan matematika, totalnya itu 100 siswa. Ya. Jadi yang ikut penilaian atau yang ikut ulangan matematika totalnya ada 100 siswa. Dari histogram kita tahu yang dapat nilai 70 sampai 75 itu ada 16%. Berarti jumlah siswa yang dapat nilai 70 sampai 75 adalah 16 per 100, ya kan, dikalikan dengan 100. Nah, 100-nya kan dicoret, ya kan, tinggal 16-nya saja. Nah, jadi ketika yang ikut penilaian matematika itu ada 100 siswa, maka nanti yang dapat nilai 70 sampai 75 ya ada 16 siswa. Tetapi ketika jumlah siswa yang mengikuti penilaian matematika itu bukan 100 siswa, taruhlah misalkan 1000 siswa gitu ya. Nah, 1000 siswa. Ada 16% siswa yang dapat 70 sampai 75, ya, yang nilainya 70 sampai 75 berdasarkan diagram histogram ini. Berarti nanti 16 per 100 kita kalikan dengan 1000, ya. Ini kalau nolnya kita coret 2, yang atas dicoret 2, berarti 16 kali 10 sama dengan 160 siswa. Nah, makanya disebut sebagai frekuensi relatif. Ya, relatif terhadap jumlah total
ya terhadap populasi total siswa yang mengikuti ulangan matematika. Paham ya sampai sini ya? Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah kita tulis di sini ya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena tergantung jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika. Nah, ya ilustrasinya ada di sini. Oke. Pertanyaan yang kedua, interval kelas manakah yang memiliki persentase terbesar? Berapa persen kelas dengan interval tersebut? Oke. Enaknya menggunakan histogram adalah kita bisa langsung mengamati ya Dek ya, tinggal kita cari batang histogram yang paling panjang. Nah, di sini kan kelas interval berapa? 80 sampai 85 ya. Berarti interval kelas yang memiliki persentase terbesar adalah interval 80 sampai 85. Kita tulis di sini aja ya. Untuk nomor 2 berarti 80 sampai 85. Ini yang paling banyak. Ya Dek ya. Berapa persen kelas dengan interval tersebut? Nah, ini mungkin kita kira-kira aja ya. Nah, kita kira-kira kalau di sini 20, ini 30, ya sudahlah kita anggap di sini 25 ya, 25%. Nah, seperti ini. Ya. Mungkin 25, mungkin juga 26 ya Dek ya, atau mungkin juga 24. Ya, pokoknya sekitar 25%. Paham ya? Misalkan ada 200 siswa yang mengikuti ulangan matematika tersebut. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 85 ke atas tetapi di bawah 90? Berarti kita cari batang dengan kelas interval 85 sampai 90. Berarti yang ini kan? Nah, 85 sampai 90. Nah, ini tinggal kita tarik garis ya ke kiri. Oke, seperti ini ya. Kita kira-kira di sini adalah kali 16, ya anggap saja di sini 18 ya Dek ya, 18%. Berarti kalau jumlah total siswanya 200 ya Dek ya, lalu di sini 18%, ya berarti nanti 18/100 dikalikan dengan 200 ya. Oke, ini nolnya tinggal dicoret. Nah, 18 kali 2 sama dengan berapa? 36. Nah, berarti ada 36 siswa yang mendapatkan nilai 85 sampai dengan 90. Inilah yang disebut sebagai frekuensi absolut. Nah, ini 36 siswa. Kemudian kalau yang lain ini merupakan frekuensi relatif ya. Ini 25%, ini frekuensi relatif. Kalau yang ini tadi ya berarti frekuensi absolut. Nah, jelas ya perbedaan antara frekuensi relatif dan frekuensi absolut. Jadi gampangannya kalau frekuensi relatif itu dinyatakan dalam persen, kalau frekuensi absolut itu berarti menyatakan data realnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Apabila kalian menambahkan seluruh persen pada setiap interval, berapa seharusnya jumlah total persen yang kalian peroleh? Jelaskan. Ini jelas jawabannya adalah 100%. Ya kan? Jelas ini 100%. Kalau diminta untuk menjelaskan, ya berarti begini saja. Tidak mungkin jumlah keseluruhan kurang dari atau lebih dari 100%. Ya kan? Namanya keseluruhan ya berarti pasti 100% kan begitu. Ya. Ini kalau kita baca ya, apabila kalian menambahkan seluruh persen pada setiap interval, berapa seharusnya jumlah total persen yang kalian peroleh? Jawabannya adalah 100% ya. Jadi kalau jumlah keseluruhan itu ya pasti 100%. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Ya, paham ya? Histogram dengan frekuensi relatif sangat efektif jika digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dengan jumlah data yang berbeda. Ya, misalnya, jika kita ingin membandingkan data harian berapa persen penduduk di Jakarta dengan penduduk di Bali yang telah sembuh dari COVID-19. Nah, karena jumlah total penduduk yang terinfeksi COVID-19 di Jakarta
berbeda dengan di Bali, maka tentunya penggunaan persentase ya dek ya sebagai frekuensi relatif memberikan gambaran yang lebih baik. Oke. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas latihan 7.2 ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan latihan 7.2.